Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal Sidail Maula dari kelas HKIB. Ingin membuat video terkait mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak dosen Haji Fuad Riyadi LC MAG untuk mengisi tugas UTS Qawaidul Fiqhiyah. Baik, yang pertama saya akan menerangkan definisi tentang usul fikih, dan qawaid. Yang pertama, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, definisi fikih. Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat praktis dan telah dihasilkan melalui ijtihad atau usaha dari ulama-ulama berdasarkan dalil-dalil syara' yang terperinci dan jelas. Baik, yang ketiga, definisi Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah atau prinsip hukum Islam yang bersifat umum dan mendasar yang memayungi banyak kasus hukum atau masalah dalam fikih yang serupa ataupun berbeda dan berfungsi sebagai rujukan atau panduan dalam menetapkan hukum-hukum tersebut. Baik, selanjutnya perbedaan dari segi definisi. Kalau usul fikih itu ilmu tentang metode atau kaidah penggalian hukum dari dalil syar'i. Kalau fikih itu kumpulan hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis. Itu perbuatan mukallaf tadi orang tadi. Kalau Qawaidul Fiqhiyah itu prinsip-prinsip umum yang mencakup banyak masalah fikih. Terus perbedaan dari tujuannya itu, kalau usul fikih memberikan kerangka metodologis untuk ijtihad dan penetapan hukum. Kalau fikih mengetahui hukum syara atas perbuatan tertentu. Kalau Qawaidul Fiqhiyah itu menghubungkan masalah-masalah fikih yang berbeda dan meringkas hukum-hukum yang banyak. Perbedaan dari kedudukannya, yang usul fikih itu sumber metodologi untuk fikih. Kalau fikih hasil dari proses usul fikih. Kalau Qawaidul Fiqhiyah itu jembatan antara fikih dan usul fikih. Jadi merangkum fikih gitu. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan penjelasan tentang kaidah Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha. Secara bahasa yang berarti segala perbuatan atau perkara dengan maksud tujuannya atau niatnya. Atau menurut istilah adalah penentuan hukum syara terhadap suatu perbuatan, baik ibadah maupun muamalah, didasarkan pada niat atau maksud perilaku di baik perbuatan tersebut. Dasar hukum kaidah ini yaitu dari rawahu Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manara, yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi semua itu tergantung pada niatnya masing-masing, pada awal niatnya itu. Baik, selanjutnya ke kaidah kedua yaitu al-yakinu la yujaluh bisak. Dalam bahasa yang berarti keyakinan atau kepastian tidak akan dapat dihilangkan dengan keraguan. Kalau menurut istilah yaitu hukum yang telah ditetapkan secara yakin atau pasti tidak dapat dibatalkan atau diubah karena hanya adanya keraguan yang timbul belakangan. Status hukum asalnya yang pasti harus dipegang teguh, jangan mamang. Dasar hukum hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya tentang seseorang yang merasa ragu apakah ia buang angin saat sholat. Nah itu, janganlah ia berpaling atau membatalkan sholatnya.
sesampai ia mendengar suara atau mencium bau dari kentut tersebut. Jadi kalau ada seorang yang sedang sholat dan orang itu ragu, dia akan menahan kentut dan ragu apakah itu tadi sudah keluar atau belum, jangan langsung dibatalkan sholatnya kalau belum mendengar suara atau mencium bau dari kentut tersebut. Gitu. Selanjutnya menurut istilah, yaitu apabila suatu ketentuan hukum atau syariat menimbulkan kesulitan atau kesukaran yang tidak wajar bagi mukallaf, maka syariat memberikan kemudahan atau keringanan untuk melaksanakannya. Gitu. Dari kaidah ketiga, yaitu mempunyai dalil dasar dari Al-Quran yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang memiliki arti adalah Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ayat tersebut itu menunjukkan prinsip umum syariat Islam yang menghindari kesulitan dan menjamin kemudahan. Kaidah ini menjadi dasar hukum keringanan bagi orang sakit, musafir, atau dalam kondisi darurat yang meliputi berbagai aspek ibadah ataupun muamalah. Baik, selanjutnya memasuki kaidah yang keempat yang berbunyi ad-dararu yujalu. Dari bahasa memiliki arti bahaya atau kerugian itu harus dihilangkan. Kalau menurut istilah adalah setiap bahaya atau kerugian yang timbul dalam kehidupan seseorang ataupun masyarakat itu harus dihilangkan, karena syariat melarang segala bentuk kerugian. Yang memiliki dalil dasar dari as-sunnah yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara, dari rawahu Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari hadis tersebut yaitu melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, kaidah ini menjadi landasan hukum bagi tindakan masyarakat terhadap segala kerugian. Selanjutnya yaitu kaidah yang kelima atau yang terakhir yang berbunyi al-adatu muakamah, yang menurut bahasa yakni adat atau kebiasaan yang dijadikan sebagai hukum atau pertimbangan hukum. Menurut istilah adalah adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku secara umum dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak ataupun membatasi penerapannya dalam masyarakat. Dasar hukum dari kaidah yang kelima ini yaitu dari dalil dari Al-Quran yang berbunyi hadil afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Nah, ayat ini itu secara umum memerintahkan untuk merujuk kepada kebiasaan baik masyarakat sebagai tolak ukur akhlak dan perbuatan. Para ulama itu berpendapat bahwa al-urf atau adat yang baik itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Gitu. Semua adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Baik, sekian dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya terkait materi Qawaidul Fiqhiyah ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelalaian saya saat menerangkan. Mungkin ada yang salah ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.